Halo semuanya, balik lagi bareng saya Ari di channel Kontaineran ID. Nah, di video kali ini kita akan bahas salah satu produk yang unik nih. Dan juga harganya wow banget nih teman-teman. Apa itu? Ini dia. Yap, sarang burung walet atau SBW atau bird nest ya bahasa Inggrisnya. Nah, di video kali ini kita akan memberikan batasan untuk pembahasan bird nest atau sarang burung walet di pasar Jepang ya teman-teman. Sebelum kita masuk ke inti videonya, kami mau ngucapin banyak terima kasih kepada Kepala Atas Perdagangan Tokyo dan tim yang telah memberikan laporan ini. Kami dari Kontaineran ID hanya meringkas dan menceritakan kembali kepada teman-teman di Kontaineran ID. Nah, dengan kesadaran masyarakat dunia akan kesehatan yang semakin tinggi, menunjang kesehatan yang kemudian diikuti pula oleh munculnya beberapa produk makanan dan minuman yang fungsional yang dapat meningkatkan kesehatan, daya tahan tubuh, dan lain sebagainya. Nah, salah satu produk yang dipercaya untuk meningkatkan kesehatan, meningkatkan daya tahan tubuh, mempercantik atau memperhalus kulit, yang banyak diminati oleh pasar Jepang, salah satunya adalah edible bird nest atau yang kita biasa sebut dengan SBW atau sarang burung walet atau swallow nest ya teman-teman. Sarang burung walet dipercaya sebagai makanan bernutrisi yang kaya akan protein dan mineral serta syarat akan asam amino esensial dan non-esensial. Khasiat sarang burung walet pertama kali ditemukan oleh bangsa China pada abad ke-17 dan saat ini sudah menjadi budaya dalam kulinernya juga. Tingginya permintaan dunia akan sarang burung walet bukan karena rasanya yang lezat, bukan, tapi karena segudang manfaatnya. Salah satu yang paling terkenal adalah tonik yang bersifat memelihara dan menjaga sistem organ tubuh, termasuk membantu untuk melarutkan dahak, memperbaiki suara, meredakan masalah lambung, membantu fungsi ginjal, memutihkan kulit, meringankan asma, menekan batuk, menyembuhkan penyakit tuberkulosis atau TBC, memperkuat sistem kekebalan tubuh, dan mempercepat pemulihan dari penyakit pasca operasi, meningkatkan energi dan metabolisme, serta meningkatkan konsentrasi. Nah, segudang manfaat tersebut diteliti oleh Craig Thorburn dari Monash University pada tahun 2014. Sedangkan di Indonesia sendiri menjadi habitat 80-85% total populasi walet dunia. Hal tersebut menjadikan Indonesia sebagai produsen 80-85% sarang burung walet dunia. Nah, perdagangan sarang burung walet yang dilakukan di Indonesia khususnya dari Jawa dan Kalimantan telah dilakukan pada zaman kolonial Belanda yaitu pada abad ke-17 menurut Krenburg pada tahun 1984. Nah, pihak kolonial Belanda bertanggung jawab untuk mengumpulkan dan membeli sarang burung walet dari penguasa di Jawa untuk kemudian dijual kepada para pengumpul dan kepada konsumen sarang burung walet di luar negeri. Sebagai produsen utama dunia, Indonesia juga menjadi eksportir utama sarang burung walet dunia. Menteri Perdagangan Indonesia pernah menyebutkan bahwa Indonesia memiliki harta karun yang mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan cepat, yakni sarang burung walet. Nah, tentu di video ini kita juga akan membahas selain sejarahnya yang tadi kita informasikan, juga akan membahas bagaimana peluang sarang burung walet di pasar Jepang khususnya. Dan video ini juga dibatasi dengan HS code 041000 100 atau 200, yaitu produk yang dapat dimakan berasal dari hewan, tidak dirinci atau tidak termasuk dalam pos lainnya. Sedangkan 041000 100 yaitu sarang burung walet dan 200 lain-lain. Nah, untuk tren produk sarang burung walet di pasar Jepang sendiri, konsumen Jepang sangat mengerti akan pentingnya kesehatan, menuntut produk makanan yang mengandung bahan-bahan alami, meminimalkan bahan-bahan tambahan pangan, serta mendukung kebutuhan makanan dan minuman yang fungsional bagi pemeliharaan kesehatan. Produk makanan dan minuman yang berkaitan dengan pemeliharaan kesehatan dan kebugaran di Jepang secara umum terbagi menjadi produk organik, produk free form, produk alami, food minus, food intolerance, dan juga fortified all functional product, yang semuanya menunjukkan lonjakan penjualan selama beberapa tahun terakhir. Untuk produk sarang burung walet di Jepang sendiri belum terlalu populer atau belum terlalu sepopuler di China. Namun, permintaannya terus meningkat atau mulai meningkat. Produk sarang burung walet
di pasar Jepang sebagian banyak dijual di kawasan Chinatown yang tersebar di berbagai wilayah prefektur di Jepang. Salah satunya adalah kawasan Chinatown yang cukup besar di Jepang berada di kawasan Yokohama. Selain dikonsumsi atau dimakan, penggunaan sarang burung walet juga diinovasikan ke beberapa produk. Salah satunya yang paling terkenal adalah produk skincare atau perawatan kulit. Karena diyakini memiliki sifat tonic yin, dikarenakan memiliki kemampuan untuk mendinginkan tubuh. Produk skincare yang terbuat dari sarang burung walet sangat diminati di pasar Asia, terutama termasuk Jepang ya. Selain memberikan efek baik bagi kesehatan, sarang burung walet juga memiliki manfaat untuk kecantikan. Salah satunya adalah peremajaan sel-sel kulit dan juga meningkatkan elastisitas kulit, sehingga mencegah kulit keriput dan juga kendur. Salah satu brand yang cukup terkenal untuk produk kecantikan dengan menggunakan sarang burung walet yaitu brand Yukino Hada. Nah, brand Yukino Hada ini merupakan salah satu brand skincare Jepang yang terkenal, memiliki formula yang berfungsi sebagai anti-aging, bahkan dilansir dari salah satu situs Japan Health yaitu biojapan.net. Produk sarang burung walet yang digunakan sebagai bahan baku pembuatan skincare merek Yukino Hada merupakan salah satu skincare premium di Jepang. Nah, sedangkan untuk struktur pasarnya sendiri, pada tahun 2020, Jepang mengimpor sarang burung walet sebesar 4.670 US dollar. Dan ini menjadi salah satu yang prospek ya untuk pasar sarang burung walet dari Indonesia ke Jepang. Nah, secara umum, negara pesaing utama Indonesia di pasar Jepang, produk-produk sarang burung walet antara lain adalah RRT atau China, Malaysia, Taiwan, Singapura, dan Thailand. Nilai impor sarang burung walet yang berasal dari China sebagai pemasok utama ke Jepang mencapai 3,2 juta US dollar. Diikuti oleh Malaysia sebesar 638.000 US dollar dan Indonesia sebesar 422.000 US dollar. Selain itu ada Taiwan sebesar 184.000 US dollar dan juga Singapura sebesar 131.000 US dollar. Dan di urutan terakhir ada Thailand sebesar 102.000 US dollar. Nah, untuk saluran distribusinya sendiri, pada umumnya saluran distribusi sarang burung walet di Jepang dipasarkan melalui supermarket, restoran, toko-toko retail, apotik, serta secara online melalui platform e-commerce. Segmen penjualan melalui e-commerce diproyeksikan akan mengalami pertumbuhan yang menguntungkan, dikarenakan semakin populernya belanja online serta meningkatnya jumlah perusahaan yang berjualan melalui e-commerce. Sarang burung walet secara umum diimpor untuk dijual langsung secara retail kepada konsumen untuk dikonsumsi secara langsung maupun digunakan sebagai bahan baku industri, makanan olahan seperti minuman ready to drink, dan bahan baku bagi industri kosmetik atau skincare. Nah, bagaimana persepsi konsumen terhadap produk sarang burung walet di Indonesia? Kualitas sarang burung walet digolongkan menjadi beberapa kualitas, yaitu sarang hancuran, kualitas sarang pecah, kualitas bulu biasa, kualitas bulu ringan, kualitas perak, dan kualitas sarang merah. Kualitas sarang hancuran termasuk dalam kualitas yang paling rendah, karena bentuk sarang tidak seragam, berukuran kecil yang terdiri dari potongan atau hancuran atau sisa-sisa sarang burung. Sarang kualitas hancuran merupakan kumpulan dari sarang-sarang yang rusak, pecahan-pecahan sarang. Kualitas sarang pecah merupakan kualitas sarang burung mutu rendah akibat cara pengambilan yang salah dan akibat penggunaan alat panen yang salah. Hasilnya, sarang burung berbentuk tidak beraturan, rusak, dan hancur. Sementara itu, sarang burung berkualitas bulu biasa termasuk kualitas jelek, karena pada sarang burung tersebut terdapat bulu atau tercemar kotoran. Nah, di atasnya ada sarang burung yang berkualitas bulu ringan, merupakan sarang yang memiliki bentuk dan ketebalan cukup memadai, tapi tercemar bulu-bulu rontok. Nah, sedangkan kualitas yang paling tinggi namanya adalah kualitas sarang perak atau kualitas balkon. Dikenal juga sebagai kualitas sarang putih yang merupakan kualitas terbaik dan berwarna putih bersih, tidak tercemar oleh kotoran hewan apapun ataupun bulu-bulu. Nah, sedangkan untuk kualitas sarang merah dikenal sebagai kualitas yang mempunyai mutu setara dengan kualitas perak, tetapi berwarna agak kemerah-merahan. Walaupun kualitas sarang merah dan juga sarang perak itu setara, namun karena warnanya kemerah-merahan, maka lebih mahal kualitas sarang merah ya teman-teman, dibandingkan dengan sarang perak.
Untuk ukurannya sendiri, ukuran sarang burung tersebut adalah besar dengan jumlah sarang kurang lebih 110 sampai dengan 140 sarang per kilonya. Bobot sarang burung dengan kualitas perak adalah 8 gram per sarang dengan diameter 10 cm. Nah, bagaimana syarat untuk mengekspor produk sarang burung walet? Nah, pemerintah Indonesia ada beberapa aturan atau kebijakan terkait ekspor sarang burung walet. Yang pertama adalah sarang burung walet dapat diekspor dalam keadaan bersih atau raw clean, dibuktikan dengan dokumen KH12 namanya. Kemudian yang kedua, eksportir harus mendaftar sebagai eksportir terdaftar. Syaratnya ada NIB, nomor kontrol veteriner, kemudian keputusan penetapan tempat pelaksanaan tindakan karantina dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian atau instalasi karantina hewan. Kemudian yang keempat adalah surat pernyataan mandiri. Nah, apa saja sih dokumen yang dibutuhkan untuk impor sarang burung walet? Nah, tentu dokumen ini dipersiapkan oleh importir kita ya, atau buyer kita. Yang pertama dari institusi Quarantine of Information Office, Ministry of Health, Labor and Welfare, yaitu adalah aplikasi untuk inspeksi impor. Kedua adalah sertifikat fitosanitary yang dikeluarkan oleh Badan Karantina Pertanian Eksportir. Dan ini harus yang asli. Jadi kita sebagai eksportir harus mengirimkan dokumen ini secara fisik ke buyer kita yang ada di Jepang. Kemudian yang kedua, dari Departemen Responsible for Surveillance of Food Import of Quarantine Stations, Ministry of Health, Labor and Welfare. Yang pertama adalah formulir notifikasi impor, kemudian yang kedua tabel bahan baku yang digunakan atau ingredient ya. Kemudian yang ketiga alur produksi, yang keempat adalah sertifikat sanitasi, dan yang kelima adalah tabel hasil analisa yang dikeluarkan oleh Badan Inspeksi. Dan yang terakhir dari Local Custom Office, yang pertama adalah deklarasi impor, yang kedua invoice, yang ketiga packing list, dan yang keempat adalah bill of lading atau BL atau airway bill dan sebagainya. Nah, berapa sih tarif bea masuk untuk produk sarang burung walet ke Jepang dari Indonesia ya? Kita fokus ke HS code 0410000100, yaitu sarang burung walet, generalnya 2,5%, dari WTO 1,5%. Kalau ada FTA atau Free Trade Agreement dengan form IJPA, yaitu kita harus melampirkan COO IJPA ya, Certificate of Origin IJPA, yaitu free. Jadi buyer kita tidak perlu membayar bea masuk. Begitupun dengan HS code 0410000200. Deskripsinya lainnya, generalnya adalah 15%, dari WTO 9%, dan juga FTA, Free Trade Agreement IJPA, Indonesian-Jepang, yang dibuktikan dengan COO IJPA, maka akan mendapatkan bebas bea masuk. Importir kita akan 0 bea masuknya. Nah, kemudian berapa sih harga dari bird nest atau sarang burung walet sendiri? Tentu ini beda ya, beda kualitas, beda harganya. Beda negara eksportirnya juga beda harganya. Berikut kita lampirkan beberapa daftar harga yang bisa teman-teman jadikan acuan ya, dan juga kualitasnya seperti apa. Silakan teman-teman analisis sendiri. Ini datanya. Nah, sedangkan untuk kompetitor sendiri kita juga punya datanya, data beberapa perusahaan eksportir ya, perusahaan produsen sarang burung walet di beberapa negara, bukan cuma di Indonesia aja. Dan kita harus bisa mengalahkan negara ini, negara pesaing kita harus bisa kalahkan sehingga kita menjadi salah satu negara eksportir sarang burung walet terbesar di dunia ke negara manapun. Oke, semangat! Oke, kita masuk ke sesi terakhir di mana setiap kali kita membahas salah satu produk ke negara tujuan ekspor, di akhir-akhir pasti kita memberikan rekomendasi buyer ya. Tentu rekomendasi ini harus kalian gunakan dengan bertanggung jawab. Edukasi dulu, belajar dulu bagaimana approach ke buyer, apa yang harus disiapkan, baru approach ke buyer tersebut atau ke data buyer tersebut. Lakukan dengan bertanggung jawab, karena ekspor-impor atau proses ekspor-impor yang kena imbasnya adalah Indonesia, nama Indonesia dan juga produsen Indonesia. Jadi teman-teman harus ekstra hati-hati di sini untuk menjaga citra supplier Indonesia agar baik di mata buyer luar negeri atau importir luar negeri. Nah, ini dia datanya ya teman-teman.
Kemudian last but not least, bagi teman-teman yang ingin melakukan promosi secara pameran sarang burung walet ke Jepang, ada beberapa informasi pameran yang dapat teman-teman ikutin. Silahkan teman-teman bisa mengikuti beberapa pameran yang sudah kita sediakan informasinya. Ini dia. Oke, terima kasih banyak teman-teman sudah menonton video ini. Semoga sehat selalu, sukses selalu, dan lancar terus usahanya ya, berkembang terus. Saya hanya bisa mendoakan yang baik-baik untuk kalian semua. By the way, jangan lupa untuk subscribe channel ini agar kita bisa lebih semangat lagi untuk memberikan konten positif. Dan juga jangan lupa untuk follow media sosial kami di Instagram @kontaineran.id dan juga TikTok di kontaineran.id. Akhir kata, saya Ari ya teman-teman. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye!